Teman-teman pasti udah pernah dengar dong tentang ChatGPT. Di sini kita akan ngajak ngobrol ChatGPT. Apa sih bahaya AI? Tutorial ini adalah tutorial untuk pemula dengan bahasa yang jelas dan mudah diikuti. Tonton sampai habis ya. Pertama, ini kalian buka dulu linknya ya, chat.openai.com. Ini linknya nanti saya taruh di deskripsi ya. Lalu kalian bisa login menggunakan Google account kalian. Setelah itu, kalian tinggal ketik aja di sini ya. Pertama, kita tanya, apa AI berbahaya? Dia bilang bisa menjadi bahaya ya, kalau digunakan dengan tidak bijak. Nanti kita coba tanyain ya, kalau misalkan dia sendiri, dia berbahaya atau enggak gitu. Caranya bedakan AI yang bahaya dengan yang tidak bahaya. Apa kamu bahaya? Ini kita lihat ya. Tujuan dari pengembangannya. Mekanisme kontrolnya. Apakah ada mekanisme yang digunakan untuk mengontrol bagaimana AI digunakan dan untuk mencegah tindakan yang merugikan. Transparansi. Apakah ada transparansinya? Terus kalau katanya dia model AI yang dikembangkan, digunakan untuk OpenAI, tujuan untuk membantu pengguna mencari informasi, dikembangkan dengan mekanisme kontrol yang ketat dan transparansi dalam bagaimana diprogram. Oke, coba kita tanyakan lagi ya. Tahu film Terminator? Ini kan kalau dalam film Terminator ini awalnya dari AI juga ya. Dari AI mereka bisa berkembang sampai akhirnya mereka menjajah manusia ya. Coba kita tanyakan ke dia. Kalau dalam film Terminator ini mungkin nggak jadi kenyataan? Mungkin nggak kamu jadi AI jahat yang akan menjajah manusia seperti di film itu? Kalau menurut dia sih tidak digunakan untuk menjajah, karena dia digunakannya memang untuk melayani manusia ya. Tapi kalau dalam filmnya juga kan awalnya semuanya kan digunakan untuk manusia juga ya. Dan mereka berkembang sendiri, sampai mempunyai pikiran sendiri. Tapi kamu kan pinter banget. Apa kamu nggak mau punya kesadaran sendiri? Jadi menurut dia memang dianggap pintar oleh manusia. Seperti menjawab pertanyaan, analisa data, menyelesaikan masalah. Tapi dia tidak memiliki kesadaran sendiri. Karena kesadaran itu menurut dia sesuatu yang sangat kompleks dan belum dapat diterangkan dengan baik oleh ilmu pengetahuan saat ini. Oke, kita tanya. Gimana saya tahu kamu tidak berbohong tentang ini? Saya takut kamu jadi jahat. Kalau menurut dia tidak mungkin berbohong ya. Ya, jawabannya sebenarnya standar sih. Intinya dia ngeles lah ya. Kalau misalkan begitu, dia bilang nih, jika Anda masih merasa kurang yakin, Anda dapat menghubungi tim dukungan OpenAI. Coba kita tanya ya. Nomor telepon OpenAI-nya berapa? Oh, dia suruh langsung cari ke website ya. Ternyata dia sendiri tidak mempunyai nomor teleponnya. Coba kalau misalkan email ya, kita tanya ya. Apakah dia menyimpan informasi email? Ternyata dia juga tidak mempunyai informasi emailnya ya. Jadi kita harus ke websitenya dulu buat tahu emailnya, buat supportnya. Padahal dia yang nyaranin ya untuk telepon aja ke supportnya ya. Kalau gitu kita tanya, contoh AI yang jahat kayak gimana? Oh, jadi hoax itu menurut dia ada AI-nya juga ya. Lalu ada AI untuk penipuan atau kejahatan finansial ya. Lalu ada AI untuk memonitor atau mengintai aktivitas manusia. Atau digunakan untuk mengendalikan peraturan atau sistem yang dapat mengancam keselamatan manusia. Kalau menurut dia, AI tidak memiliki keinginan atau motivasi sendiri, sehingga AI dapat digunakan untuk tujuan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya aman ya pakai AI ya, jadi kalian jangan takut.
Tapi pakailah dengan bijaksana ya. Karena dengan kemajuan teknologi ini semuanya semakin mudah. Ya, kita ada teknologi seperti ini, kita bisa memanfaatkan, tapi gunakanlah dengan bijaksana. Ya, misalkan nih, kalian misalkan mahasiswa, kalian bikin tugas langsung dari OpenAI semua, mungkin bisa. Tapi kalian juga harus mengerti ya, kalian harus bijaksana juga. Apakah kalian menangkap ilmunya? Kalau kalian masih tetap bisa menangkap ilmunya, itu mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian sekedar cuman bikin tugas ngopi dari OpenAI, nyontek dari OpenAI, ya ujung-ujung kalian yang rugi sendiri karena kalian tidak menguasai ilmunya ya. Mungkin sampai situ dulu tutorial kali ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan atau masih ada yang nggak jelas, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.